Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita hari ini akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Aku suka bertualang. Nah, bisa kita lihat di sini ada seorang anggota pramuka sedang bertualang, ya. Ada mobil yang sedang lewat di daerah pedesaan sepertinya, ya. Ada gunung, ada truk juga. Mari kita baca. Ayo anggota pramuka yang suka bertualang. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang, mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, di sini kita bisa lihat sekelompok anak pramuka sedang menyeberang jalan. Ada 5 orang sedang menyeberang, dan di sini kita bisa lihat ada rambu ini, ada rambu ini, dan ada rambu ini. Ya, ini namanya rambu. Ada yang segitiga, ada backgroundnya bulat, ada yang segi 4 nanti, ya. Baik, ayo membaca. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera berwarna hijau, ya, menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross atau kita yang hitam putih itu, ya. Nah, zebra cross namanya. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang. Nah, mari memahami rambu-rambu lalu lintas, ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ingat, kalau kita berjalan selalu di sebelah kiri, ya. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Ya, ini adalah bahasa Inggris, ya. Stop. Jadi di garis miring, dicoret gitu, stopnya berarti dilarang berhenti. Sedangkan ini, ya, tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Nah, ini parking atau parkir, ya, terus di garis atau dicoret itu artinya adalah dilarang parkir. Selanjutnya, garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Kenapa disebut sebagai zebra cross? Karena coraknya seperti zebra, dan cross ini penyeberangan atau menyeberangnya. Ayo berlatih. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas, lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah, mari kita lihat, adakah di sini yang mobilnya mau menyelonong, itu berbahaya bagi penyeberang jalan. Jika lampunya merah, maka harus berhenti. Perhatikan gambar berikut ini, ya, rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Nah, ini ya, rambu yang pertama adalah dilarang berhenti. Ya, kendaraan tidak boleh berhenti di sepanjang jalan tersebut, ya. Lalu ada rambu apa lagi, ya? Oh, ini ada rambu ini. Ini namanya rambu penyeberang jalan, ya. Nah, artinya area tersebut digunakan untuk menyeberang jalan oleh pedestrian atau penyeberang, ya, atau pejalan kaki maksud Ibu. Selanjutnya rambu ketiga. Rambu ketiga ini, nah, di sini berarti terdapat lampu lalu lintas, ya. Nah, berarti area tersebut terdapat lampu lalu lintas. Selanjutnya ini, ya, ini adalah P coret. P coret berarti dilarang parkir, begitu, ya. Nah, kendaraan tidak boleh parkir di sekitar area
tersebut. Jadi yang di dekat-dekat sini tidak boleh diparkirin ya. Kalau sudah ada lambang P seperti itu, P yang dicoret. Nah, mari kita lanjut. Nah, Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Ingat, kalau menyeberang harus tengok kanan dan kiri tersebut, kanan dan kiri dulu. Lalu pastikan kita menyeberang di tempat yang sudah disediakan. Jangan yang bukan zebra cross ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Nah, ini ada tabelnya ya. Nah, di sini ada merah. Merah ini banyak bendera yang ditemukan adalah 4. Ini mereka menggunakan garis ya. Ini dihitung batangnya ini ada berapa? Ada 4. Maka 4 ditulisnya di sini. Terus kuning ini ada 1 2 3 4 terus dicoret, ini artinya 5. Kalau habis dicoret ini kan batang yang terakhir ini 5 tambah 2 berarti 7, dan sedangkan hijau ada 3. Belok kiri 4, belok kanan 7, dan lurusnya 3. Laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram ya. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Ya, ini namanya diagram batang ya. Merah tadi 4, mana kita cocokkan angkanya 4. Jadi ke atasnya 4 gitu ya. Terus kuningnya ada 7. Terus seperti ini. Lalu hijaunya ada 3. Jadi biru ini melambangkan banyaknya bendera. Nah, cobalah mewawancari 10 temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Nah, sepertinya di pelajaran kali ini kita akan belajar matematikanya itu tentang diagram ya. Diagram batang, lampu, dan diagram dan tabel gitu ya. Nanti di datanya lewat tabel. Oke. Selanjutnya lalu sajikan, tidak perlu kita kerjakan ya, nanti saja kalau kita sudah bertemu. Jadi ada banyak kendaraan di jalan raya, ada mobil dan ada motor, ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Tidak hanya kendaraan bermotor, kendaraan yang tidak menggunakan mesin seperti sepeda biasa ya, bukan sepeda motor, itu juga seharusnya mengikuti aturan. Tapi yang ibu lihat ya, beberapa orang itu yang menggunakan sepeda itu jarang sekali mematuhi peraturan lalu lintas. Padahal jika mereka lurus ya, misalnya lampu merah, mereka lurusnya tetap aja ketabrak gitu ya dengan pengguna jalan yang lain yang sedang lampunya hijau. Jadi walaupun kita tidak menggunakan kendaraan bermotor, kita masih berjalan kaki, kita juga harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas karena untuk keselamatan kita bersama. Belum tentu kalau kita melanggar terus tiba-tiba ada kendaraan dari daerah lain atau arah lain yang lampunya hijau, itu bukan salah mereka begitu ya. Jadi itu adalah murni kesalahan dari diri kita yang melanggar peraturan lalu lintas. Makanya peraturan lalu lintas itu dibuat agar kita semua aman dan nyaman begitu ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik ya. Di sini ada bus, ada minibus, ini ya travel orang bilangnya tuh kadang. Lalu hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk, ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Ini dia ya, ada macam-macam, cantik. Kadang kalau titiknya lebih besar ya, kayak lingkaran jadinya ya. Nah, itu orang mengatakan sebagai polka dot biasanya. Contoh benda seni berhias garis sebagai berikut ya, seperti ini. Ikan ini, mungkin juga harimau itu juga bermotif garis ya, kulit harimau atau rambut harimau. Ayo berkreasi, cobalah kamu menghias gambar bus di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Oke, sampai di sini dulu.
pembelajaran hari ini kita akan bertemu lagi di subtema 3, pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.